Di dunia keuangan tuh, ada semacam monster tak terlihat yang siap melahap keuntungan kita dalam sekejap. Namanya risiko. Tapi gimana kalau ada alat buat menjinakkan monster ini? Nah, hari ini kita bakal bedah senjata rahasia itu, derivatif. Oke, jadi peta jalan kita buat bahasan kali ini udah jelas ya. Kita mulai dari apa itu derivatif, terus kita dalamin filosofi resiko di baliknya, dan terakhir, kita lihat dua fungsi utamanya, buat ngurangin resiko atau justru buat nyari resiko. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu sama musuhnya, risiko keuangan. Gampangnya gini deh, ini tuh soal ketidakpastian. Siapa sih yang mau rugi? Nggak ada kan? Kecuali kalau potensi untungnya gede banget. Nah, disitulah permainannya. Nah, disinilah derivatif berperan sebagai senjata serbaguna. Dia bisa jadi perisai, ini yang kita sebut hedging, buat melindungi diri dari risiko. Tapi, di sisi lain, dia juga bisa jadi pedang, buat spekulasi, yang buat menyerang pasar, ambil risiko lebih besar, demi imbalan yang juga jauh lebih besar. Sekarang, yuk kita bedah dua batu bata paling dasar di dunia derivatif, kontrak forward dan futures. Intinya, dua-duanya ini tuh soal perjanjian harga di masa depan. Kita mulai dari yang paling simpel ya, kontrak kale forward. Anggap aja ini kayak janji pribadi antara dua orang. Coba bayangin, ada petani sama pemilik pabrik roti. Hari ini mereka jabat tangan, setuju soal harga gandum buat pengiriman 3 bulan lagi. Simpel kan? Sifatnya pribadi dan fleksibel banget. Tapi, nah disinilah masalahnya muncul. Janji pribadi itu kan rapuh. Gimana kalau salah satu pihak ingkar janji? Risiko gagal bayar ini, atau yang biasa disebut risiko kredit, itu jadi kelemahan fatalnya kontrak forward. Dan inilah solusinya, kontrak futures. Beda banget sama forward yang sifatnya pribadi, futures ini diperdagangkan secara publik di bursa. Semuanya udah ada standarnya. Dan yang paling penting nih, ada yang namanya lembaga clearing yang jadi penjamin. Anggap aja kayak ada wasit yang mastiin, nggak ada yang bisa kabur dari tanggung jawab. Resiko gagal bayar? Lenyap. Keajaiban kontrak futures itu ada di mekanisme yang namanya mark to market. Coba lihat contoh kopi ini deh. Untung ruginya itu nggak nunggu sampai kontraknya selesai, tapi dihitung setiap hari. Jadi kalau harga turun, si pembeli harus bayar ruginya hari itu juga. Kalau harga naik, wah si pembeli langsung dapat untungnya. Tujuannya apa? Simple, biar kerugian kecil nggak jadi bola salju raksasa yang nggak bisa dikendaliin. Oke, jadi gimana sih caranya perusahaan beneran pakai kontrak-kontrak ini buat melindungi diri di dunia nyata? Yuk kita lihat strateginya. Intinya, ada dua strategi utama. Yang pertama, short hedge. Ini buat para penjual. Bayangin lagi petani kopi tadi, dia takut harga kopinya anjlok pas manen. Nah, dia bisa jual kontrak futures hari ini buat ngunci harga jualnya. Yang kedua, long hedge. Ini kebalikannya, buat pembeli. Bayangin pabrik roti yang takut harga gandum tiba-tiba meroket. Dia bisa beli futures buat ngunci harga belinya di masa depan. Jadi, intinya simple banget dan bisa diringkas jadi satu kalimat ini. Short hedge itu melindungi penjual, long hedge melindungi pembeli. Udah, sesimpel itu. Tujuannya cuma satu, ngilangin ketidakpastian harga di masa depan. Oke, sekarang kita naikin level permainannya sedikit. Kita bakal lihat gimana strategi ini dipakai di skenario yang lebih kompleks. Sebuah bank yang lagi berhadapan sama momok menakutkan, yaitu perubahan suku bunga. Oke, sebelum kita masuk ke kasusnya, ada satu prinsip dasar yang harus kita pegang. Hubungan antara suku bunga sama harga obligasi itu kayak jungkit-jungkit. Kalau suku bunga naik, harga obligasi pasti turun. Sebaliknya, kalau suku bunga turun, harga obligasi naik. Nah, hubungan terbalik ini adalah kunci dari semua strategi lindung nilai suku bunga. Oke, ini dia dilema yang dihadapi Bank Matahari. Mereka udah janji nih mau menjamin duit 1 triliun rupiah di bulan Mei. Tapi mereka baru mau cari dananya dengan nerbitin obligasi di bulan April. Risikonya kelihatan banget kan? Gimana kalau dalam rentang waktu itu suku bunga tiba-tiba naik? Wah, harga obligasi mereka bakal anjlok. Bisa-bisa dana yang kekumpul kurang dari 1 triliun. Tekor dong. Dan ini dia solusi cerdasnya. Bank Matahari melakukan short hedge. Mereka jual kontrak futures obligasi. Gini logikanya. Coba ikutin ya. Kalau suku bunga beneran naik, oke, mereka memang rugi pas jual obligasi mereka sendiri. Tapi, posisi mereka di kontrak futures justru untung gede. Kok bisa? Ya karena harga futures obligasi kan juga ikut turun. Jadi mereka bisa beli balik kontraknya dengan harga murah. Jadi ada rugi di satu sisi, tapi untung di sisi lain. Hasilnya impas, saling menutupi. Dan hasilnya sempurna. Risikonya berhasil dinetralkan. Mau suku bunga naik atau turun, Bank Matahari udah aman. Mereka sukses mengunci biaya pendanaan mereka. Si monster tadi berhasil dijinakan.
Oke, kita udah bahas forwards dan futures. Tapi di kotak perkakas ini masih ada satu alat canggih lagi, namanya swap. Sesuai namanya, ini intinya soal tukar-menukar. Gampangnya gini, swap itu terjadi pas dua pihak setuju buat tukaran kewajiban bayar. Misalnya perusahaan A punya utang bunga tetap, tapi maunya yang mengambang. Perusahaan B malah sebaliknya. Ya udah, mereka tinggal tukaran aja. Gampang kan? Hal yang sama juga berlaku buat mata uang. Misalnya eksportir yang dapat bayaran euro bisa tukeran sama importir yang butuh euro. Dua-duanya sama-sama diuntungkan karena risiko kursnya jadi hilang. Ada juga jenis lain, namanya Credit Default Swap atau CDS. Ini pada dasarnya kayak asuransi gagal bayar utang. Tapi, yang lebih menarik lagi itu data yang ada di sini. Yuk kita lihat, sebenarnya perusahaan-perusahaan gede itu pakai semua alat canggih ini buat apa sih? Nah, poin utamanya kelihatan jelas banget di sini. Mayoritas penggunaan derivatif di dunia korporat itu ya cuma buat dua hal, ngelola risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang. Jadi ini bukan soal spekulasi liar ya, tapi murni manajemen risiko bisnis sehari-hari. Data ini juga ngasih lihat satu hal yang menarik. Ternyata, derivatif itu lebih sering dipakai sebagai perisai buat ngelindungin utang atau kewajiban mereka, bukan sebagai pedang buat cari untung dari aset. Ini makin menegaskan fungsi utamanya sebagai alat pertahanan. Jadi, kesimpulan besarnya gini. Walaupun media sering heboh ngegambarin derivatif itu kayak alat spekulasi yang liar, kenyataannya di dunia korporat tuh jauh lebih, membosankan. Derivatif tuh lebih mirip kayak perkakas di kotak peralatan. Kayak obeng, palu, atau kunci pas, yang justru penting banget buat membangun dan ngejaga bisnis tetap sehat di tengah pasar global yang penuh gejolak. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup menggelitik. Kalau setiap perusahaan sukses ngebuang risiko mereka, pertanyaannya, risiko itu perginya kemana? Kan risiko itu nggak bisa hilang gitu aja, dia cuma pindah tangan. Jangan-jangan saat semua perusahaan sibuk melindungi dirinya masing-masing, mereka secara nggak sadar justru lagi menenun sebuah jaring risiko yang jauh lebih besar dan berbahaya buat keseluruhan sistem? Sebuah pemikiran yang patut kita renungkan bersama.